Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel Abu Jafar Official dimanapun berada. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua, baik itu kenikmatan Islam, iman, dan kenikmatan sehat, dan sempat, sehingga di hari ini kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Tak lupa sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Besar harapan semoga sahabatku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilimpahkan rizkinya, dan dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sahabat channel Abu Jafar Official dimanapun berada. Maulid Nabi adalah perayaan besar yang diperingati oleh mayoritas muslim untuk mengingat, menghayati, serta memaknai hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Perayaan ini menjadi bentuk penghormatan kaum muslimin kepada Rasulullah SAW yang telah membawa agama Islam ke muka bumi ini. Berikut penjelasan mengenai 5 alasan sunnah merayakan Maulid Nabi menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki. Namun sebelum lanjut mari kita tebarkan syiar Islam dengan klik subscribe, like, komen, dan bagikan informasi yang menarik dan bermanfaat ini ya. Sahabat channel Abu Jafar Official dimanapun berada. Maulid Nabi adalah bagian dari tradisi umat Islam yang tidak bisa dipisahkan dari budaya Nusantara. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat dan ciri khas tersendiri dalam merayakan Maulid Nabi, mulai dari acara sederhana di surau-surau kecil hingga acara megah nan meriah seperti Grebek Maulud di Yogyakarta, Kirap Ampyang Kudus, Muluden Madura, Panjang Jimat Cirebon, Bungolado Pariaman Padang Sumatera Barat, Walima Gorontalo, Ngalungsur Pusaka Garut, dan masih banyak lainnya lagi yang dihadirkan untuk memperingati kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Memang, ada sebagian kecil kelompok masyarakat yang menolak perayaan Maulid Nabi. Mereka menganggap perayaan Maulid Nabi sebagai bid'ah yang tidak layak dilakukan. Tapi hal itu mudah sekali dipatahkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satunya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Sayyid Muhammad Al-Maliki dalam kitab Syarah Maulid Ad-Dibai menyimpulkan, setidaknya ada 5 alasan mengapa kita harus merayakan Maulid Nabi, yaitu 1. Merayakan Maulid Nabi sebagai wujud rasa bahagia dan gembira atas kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW, pasti bermanfaat di dunia dan akhirat. Bagaimana tidak, Abu Lahab, seorang yang membenci dakwah Nabi, saja diringankan siksanya di neraka setiap hari Senin. Hal ini dikarenakan Abu Lahab bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad. Bahkan, Abu Lahab memerdekakan budaknya yang bernama Suwaibah sebagai wujud rasa bahagianya. Artinya, Urwa mengatakan, Suwaibah adalah budak perempuan milik Abu Lahab. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab memerdekakan Suwaibah, kemudian Suwaibah menyusui Nabi Muhammad yang baru lahir. Maka, ketika Abu Lahab wafat, sebagian keluarganya bermimpi bertemu Abu Lahab. Sayangnya, Abu Lahab terlihat sangat memprihatinkan keadaannya. Keluarganya bertanya, "Apa yang telah terjadi denganmu?" Abu Lahab menjawab, "Tidak ada kenikmatan bagiku setelah berpisah dengan kalian kecuali aku diberikan minum di tempat ini, alam akhirat, karena aku telah memerdekakan Suwaibah." Rawahu Bukhari. Al-Hafidh Muhammad bin Nasir ad-Din ad-Dimsyaki mendendangkan sebuah puisi yang sangat indah mengenai hal ini. Apabila seorang kafir, Abu Lahab, yang dihinakan dengan ayat, "Tabat yada, sungguh sangat celaka bagimu, menetap abadi di neraka jahim," diceritakan dalam sebuah riwayat bahwa setiap hari Senin datang dia, Abu Lahab, diringankan siksanya karena gembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lantas, bagaimana pendapatmu dengan seorang yang sepanjang umurnya gembira dengan kelahiran Nabi dan ia wafat dalam keadaan beriman? 2. Nabi Muhammad saja banyak berpuasa di hari Senin sebagai ungkapan rasa syukur atas kelahirannya. Karena dengan kelahiran baginda Nabi Muhammadlah manusia menemukan cahaya agama Islam. Tentu, kita sebagai umat Nabi harus merasa sangat bersyukur dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Diriwayatkan dari Abu Qatadah Al-Ansori bahwa suatu ketika Rasulullah ditanyai mengenai kebiasaannya berpuasa di hari Senin. Rasulullah pun bersabda, "Di hari Seninlah aku dilahirkan dan di hari Seninlah diturunkan Al-Quran kepadaku." Rawahu Muslim.
3. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita untuk berbahagia dengan sebab rahmat dan pertolongan yang Allah berikan. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran. Artinya, katakanlah Muhammad dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Surat Yunus 58. Dan rahmat terbesar yang Allah berikan bagi kita adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Al-Quran menegaskan bahwa diutusnya baginda Nabi Muhammad adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah bagi alam semesta. Artinya, dan kami tidak mengutus engkau Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Surat Al-Anbiya 107. 4. Perayaan Maulid Nabi diwarnai dengan pembacaan sejarah kehidupan Nabi. Mulai dari kelahiran, budi pekerti, ciri-ciri fisik, kemuliaan serta mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi. Tentu hal ini akan menambah rasa kecintaan kita kepada Nabi Muhammad serta memantapkan keimanan kita. Selain itu, perayaan Maulid Nabi juga sebagai wadah untuk mengajak umat Islam membaca sholawat kepada Nabi. Allah telah berfirman dalam Al-Quran agar umat Islam banyak membaca sholawat. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Surat Al-Ahzab 56. 5. Perayaan Maulid Nabi adalah bid'ah hasanah, baik, yang telah diajarkan turun-temurun oleh umat Islam. Belum lagi, perayaan Maulid Nabi umumnya diiringi dengan ceramah agama dan nasihat yang bermanfaat serta suguhan makanan yang diberikan kepada para hadirin. Para ulama mengambil dalil bid'ah hasanah dari nasihat sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, perkara yang dilihat umat Islam sebagai perkara yang baik maka perkara tersebut baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perkara yang dilihat umat Islam sebagai perkara yang buruk maka perkara tersebut buruk di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rawahu Ahmad. Di sisi yang lain, para ulama fikih menetapkan kaedah, setiap wasilah perbuatan dihukumi sesuai dengan tujuannya. Perayaan Maulid Nabi dihukumi sunnah karena tujuannya adalah meneladani baginda Nabi serta bersolawat kepadanya. Tidak semua yang tidak dilakukan oleh Nabi adalah tercela. Contoh lain yang juga berupa bid'ah hasanah yaitu pembukuan Al-Quran yang dilaksanakan di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Kita tahu bahwa jerih payah pembukuan Al-Quran tidak diperintahkan langsung oleh Rasulullah akan tetapi manfaatnya bisa kita rasakan hingga hari ini. Begitu juga dengan perayaan Maulid Nabi yang telah terbukti sejak dahulu berdampak positif bagi masyarakat luas. Wallahu a'lam bishawab. Demikian 5 alasan sunnah merayakan Maulid Nabi menurut Sayyid Muhammad Al-Maliki. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.